Terima kasih. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, atas perkenanan-Mu kepada kami semua. Dan kami mengucap syukur atas setiap pujian penyembahan yang sudah boleh kami naikkan. Biarlah kiranya pujian penyembahan itu Tuhan, boleh Tuhan terima dan berkenan kepadamu. Kini saatnya kami akan membaca firman Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan agar kiranya Tuhan kami boleh belajar dan memahami apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Mulia. Baik, terima kasih untuk Ibu Diani. Kami persilakan untuk para lektor dimulai dari Ibu Angga ini. Baik, Pak Mulia. Saya akan membacakan Mazmur pasal 86. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah aku kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Demikian. Mari selanjutnya kita mendengar dari Yakobus 5. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar dan yang tidak dapat melawan kamu. Karena itu, saudara-saudara,
Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun musim hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Dan orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang berbuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan, Ibu Ayu Anggraini dan Pak Maruli Siregar. Iya, saudara, sesaat lagi kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Joseph Paulsang, dengan tema hari ini adalah doa yang penuh kuasa. Doa yang penuh kuasa. Seperti apa kira-kira saudara-saudara? Kita langsung simak penjelasan dari beliau ya. Silakan Pastor. Oke, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Nantikan Tuhan dengan penuh cinta pengharapan, saudara ya. Jangan putus asa di dalam kesesakanmu, di dalam kesusahanmu. Jangan berputus asa, jangan menyerah. Sebab sedikit lagi. Bapak, 2026 buruk buat secara umum. Di mana sih kamu lebih baik secara umum buruk, kamu hidupnya baik, apa kamu secara umum baik tapi kamu hidupnya susah? Ya, saudara ya. Indonesia nanti akan buruk. Tetapi orang-orang seperti kalian yang rajin bersedekah, yang berbagi dengan sesama, Tuhan janji, there is no poor among us. Hidupmu akan baik, keluargamu akan baik, ya, sukacitamu akan melimpah tiap hari.
ya, dan banyak orang yang perlu ditolong. Dan itulah saatnya penuaian, ya. Saatnya kita berbagi dengan sesama. Justru di masa-masa yang buruk ini, yuk amankan lumbung-lumbungmu, ya. Koinonia tadi malam ya, amankan lumbung-lumbungmu dengan bersedekah, ya, dengan membantu sesama. Inilah saatnya, inilah saatnya. Jadilah mujizat bagi sesamamu. Nanti Tuhan akan berikan mujizat buat kamu, ya. Selalu saya kasih tahu, jadilah mujizat bagi sesamamu, saudara. Nanti kamu akan mujizat, jadi mujizat apa? Kamu akan mendapatkan mujizat dari Tuhan. Ya, hidup kami penuh dengan mujizat. Tiap hari kami hidup dengan mujizat, ya, dengan ajaib. Saya nggak perlu iri sama orang, saya nggak perlu apa namanya dengki sama orang, karena hidup kami sangat penuh dengan mujizat. Ya, sekalipun hidup kami tidak mewah dan memang kami tidak suka dengan kemewahan. Ya, kami menghindari kemewahan. Kami suka barang bagus, tetapi kami menghindari kemewahan. Ya, kita suka beli barang-barang yang baik, ya, tapi kita tidak suka kemewahan. Tuhan selalu ajarkan dari awal di komunitas ini, kalian diajarkan jangan ingin memiliki, ya, di luar dari yang kamu butuhkan, yang kamu perlukan. Ya, yang paling penting itu adalah gunanya. Ya, bukan gengsinya, bukan prestisnya, saudara ya. Hati-hati. Aduh, saudara, sungguh saudara, di dalam nama Tuhan Yesus itu saya berdoa ya, supaya kalian semua selalu menjaga gaya hidup kalian, agar selalu bersahaja, ya, selalu hidup dalam kesederhanaan. Sekalipun uangmu melimpah, saya sudah tunjukkan banyak orang, ya, di dalam komunitas kita, ya, yang hidupnya bersahaja. Kamu akan bahagia, sekalipun kamu banyak hartamu, sekalipun gaji kamu 1 bulan 1 miliar, saudara ya. Ayo hiduplah sederhana, ya. Daripada kamu kenakan barang-barang bermerek, lebih baik kamu berbagi dengan sesama. Ya, namanya punya barang cukup yang bagus, yang berkualitas, seperlunya. Tapi tidak usah untuk pamer. Lebih baik apa? Lebih baik kamu pergi dari lingkungan itu. Ya, kalau lingkungan itu, saya bilang sama anak saya ya, loh Pak, kalau lingkungannya begitu gimana ya? Ya pergi, jangan di sana. Itu bukan temanmu. Kamu pergi dari lingkungan itu, nggak baik buat kamu. Ya berteman saja, kenal saja, tapi ya kamu minggir. Nanti kamu udah ada kepengin. Karena namanya keinginan itu kan selalu ada kan. Kayak saya nih, keinginan kan selalu ada. Tapi kalau saya nggak lihat kan nggak kepengin. Makanya saya nggak mau kumpul sama pendeta-pendeta yang mewah-mewah itu loh. Nggak suka, sungguh nggak suka. Ini kan membuat saya jadi kepengin kan, menjadi pencobaan. Ya, jangan nggak usah kumpul sama mereka. Ya kumpullah sama pendeta-pendeta yang sederhana hidupnya. Ya kayak Pastor Daniel, hidupnya sederhana, saudara ya. Ya kan? Kemarin saya geli di bandara, lagi check in bagasi, dikasih uang over bagasi, uang nggak boleh pakai uang tunai, harus digesek. Pastor Daniel lagi ngajar, saudara, di mana itu, di Soma di mana, udah duduk di long itu ya. Akhirnya ATM-nya dikasihkan. Lah, saya lagi ngamatin ini ya, karena dia sering begitu ya. Tapi kali ini jawabannya memang bagus, lucu ya. Ya nggak ada uangnya memang, mau diambil apanya, nggak ada uangnya. ATM-nya dikasih sapinnya sekalian, nggak ada uangnya, nggak apa-apa. Ya, ya memang ya, saudara ya. Porter-porter ini kita sering bilang, ini udah jujur maling. Makanya kalau Anda harus punya ATM yang nggak ada uangnya, yang siap. Kalau ada apa-apa repotnya pakai aja nih, gitu saudara. Loh, ATM-nya Hagios satu itu ada di Marcel itu, saudara, ATM gereja Hagios. Takut dimaling, ada uangnya, ada uangnya. Ya, tapi sering kali nggak ada uangnya, tapi ada uangnya. Ya, kalau giliran orang masuk, saya kemarin ada orang dari Belgia ya, masih kebetulan kita lagi butuh bayar untuk pastori kan, kita kurang. Jadi kemarin ada orang daftar bayar KBC, ya ada uangnya, berarti kan kirim 600 euro. Itu baru ada uangnya, terus kita bayar pastori, saudara ya, yang 300 pinjam uangnya anak.
Uangnya Wisely. Ya, uangnya Wisely atau uangnya anak tuh kemarin tuh, saya nggak tahu. Itu untuk bayar pastori. Jadi kita bayarkan dulu, saudara ya. Baru ada uangnya. Takut nggak diambil sama Marcel? Ya enggak lah. Nggak takut Marcel kan. Ya, tetapi kita belajar hidup bersama. Kalau kita sederhana, uang kita enggak banyak. Tapi kalau di dalam uang itu ada 1 miliar, ya, ya jangankan orang lain, anakmu aja kamu kudu hati-hati, istrimu aja kamu kudu hati-hati. Bablas nanti buat belanja sama dia, saudara. Iya kan? Kecuali Anda sudah janjian. Nah, tapi kalau nggak ada uangnya, ya mau diapain, mau dibelanja, ya kan? Nah, makanya saya ini adalah apa namanya salah satu yang tidak pernah khawatir. Tadi kakak saya ribut sama anak-anak, ya, ini kalau nanti BCA nanti dibobol gimana, kalau ini bagaimana, kalau begitu gimana. Saya bingung, saudara ya. Soalnya ATM saya nggak ada uangnya, jadi saya nggak pernah takut dibobol. Nggak pernah takut dibobol, apa yang mau dibobol. Ya waktu itu, begitu, tak, ya kita beli online salah, saudara ya. Ini orang kurang ajar. Terus dia mau ngedibet, saudara ya. Nggak ada uangnya. Bet, minus saudara dibet, nggak bisa. Ya kata bayar, kata isi duitnya, biarin aja. Ya cuma tak bilangin, nggak ada uangnya. Saya bilang, kamu ngedibet nggak ada uangnya. Lalu suka orang-orang online kan suka begitu kan, jahat kan. Kamu belum ACC, tiba-tiba udah kedibet, ya kan, udah apa. Nggak ada uangnya. Nah, tapi intinya bukan masalah nggak ada uang. Ya, ada uang tetap lebih senang, saudara ya. Hanya kalau kita hidupnya sederhana itu lebih indah. Ya, ya kan kalau kamu hidup dalam sederhanaan, ya kan orang nyaman dengan kamu. Tapi nanti menghina Pak orang. Ya kalau begitu kamu kumpul sama orang yang selevel dengan kamu. Kalau saya kumpul sama Pak TJ, saya kumpul nih sama Andreas segala macam. Ya karena mereka hidupnya sederhana, mereka juga tidak menghina saya. Bahkan saya turun nih, kumpul nih, ya dengan anak-anak di Pastori ini, ya semuanya nih. Ya karena kita satu level ya kita enggak merasa apa namanya lebih silau atau bagaimana. Saya kumpul sama Pak David, sama Marcel, sama Andre, ya biasa saja. Level kita sama, ya kan. Ya kan saya tidak lebih tinggi. Ya karena mereka apa yang saya punya mereka juga bisa punya. Ya, loh bisa ya, saya punya mobil, mereka juga bisa punya, karena mobil itu juga murah harganya, bulanannya kita murah ya. Jadi mereka juga bisa punya, hanya sekarang karena mereka dokumennya belum selesai ya belum bisa punya dokumennya kayak punya saya ya. Nah, tapi kalau mereka dokumennya nanti sudah selesai seperti punya saya ya bisa punya, gampang. Ya, jadi jangan membuat keirian bagi sesama saudara yang suka pamer. Ya kan senang kalau kamu tuh hidupnya sederhana, ya kan, maka enak ya. Kalau tetap ada susah, ya pokoknya kita bantu. Yang bisa kita bantu, kita bantu. Kalau kita ada uangnya, kita bantu. Ya, saudara, makanya mekanismenya kita serahkan kepada yayasan supaya yayasan ini bisa membantu. Ada SOP-nya, jangan kebablasan. Jadilah mujizat bagi sesamamu daripada kamu bergaya hidup mewah. Nanti mujizat akan datang padamu, saudara. Doa yang penuh kuasa itu, ya, bukan doa yang ujuk-ujuk. Ya, banyak orang senang doa ujuk-ujuk, ya kan? Kamu nggak ada angin, nggak ada hujan. Maaf, saudara ya. Ini saya bukan masalah saya mau menggugurkan iman Anda. Di dunia ini ada balancing. Ada balancingnya. Ya. Apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Doa adalah menuai yang kamu tabur. Nah, ini ya. Doa itu adalah tuaian dari yang kamu tabur. Ya. Makanya ketika kamu menabur hidupmu bagi sesama, maka kamu akan menuai buatmu juga. Jadi ada perbendaharaan di surga. Ada perbendaharaan jawaban doa. Ada perbendaharaan berkat. Ada perbendaharaan mujizat, apapun kamu namanya. Ya, pokoknya ada sebuah tempat di mana itu kamu kudu nabur dulu, saudara. Menabur. Menabur dengan uangmu, menabur dengan tangisanmu, menabur dengan waktumu, menabur dengan hidupmu. Rumusnya dari mana, Pak Alga? Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Jadi kalau kamu selalu menabur yang jahat, doamu sampai kapanpun tidak akan didengar oleh Tuhan. Simple.
Mengapa doa saya banyak didengar oleh Tuhan? Mengapa doa kami banyak didengar oleh Tuhan? Karena ketika saya bilang, aku percaya, yakin, dan percaya, berarti di dalam masa-masa sebelumnya itu, saya juga melakukan yakin dan percaya saya, yaitu dengan saya melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Jual harta milikmu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah Tuhan Yesus. Barang siapa tinggal tetap di dalam kasihku, dan firmanku tetap tinggal di dalam kamu, remaku ada di dalam kamu kemarin, koinonia. Saudara nonton ulang ya, tadi malam saya ngajar itu berat sekali, saudara ya. Pengajaran amat sangat berat. Kamu cuma jadi ayah biasa begitu, tapi kalau kamu ngerti yang saya maksud, ya itu adalah kehidupanmu loh, saudara. Dan saya hidup dengan itu. Ya, koinonia tadi malam viralkan, saudara ya. Kamu harus nonton berkali-kali, tidak bisa cuma sekali percaya saya, saudara. Saya belajarnya juga berkali-kali. Ya, koinonia tadi malam itu kamu kudu belajar. Sebetulnya saya pengen ya, ini Pak David Gudai daripada ngalor ngidul itu si Gudai itu dapat ngerumpi. Lebih baik membahas koinonia itu loh. Ya, belajar membahas koinonia buat apa namanya? Buat sharing koinonia itu, buat memahami koinonia. Karena apa yang kita belajarkan di koinonia itu bukan pengajaran yang mudah loh, saudara ya. Apalagi bagi teman-teman yang ada di Zoom ini ya. Karena kan banyak yang tidak ikut kelas-kelas kita. Kalau yang ikut kelas-kelas mungkin ada paham ya. Bila ikut HBC itu kan paham. Ikut koinonia ini berat, saudara. Tapi memang harus saya ajarkan pengajaran tentang logos yang jadi rema itu ya. Banyak orang punya logos yang buruk. Ya, remanya adalah daging. Makanya dari buahnya kamu akan tahu. Ya kan? Kamu tanya, ya kamu lihat ya pengajaran dari dulu saya sudah kritik Saifuddin sebelum udah lama. Ya, walaupun tidak terbuka. Jawaban saya, Pak, kamu lihat buahnya aja nanti. Salah, saya kan suka bilang kan, KC, Saifuddin, pokoknya yang suka mengajar, membenarkan Yesus melalui Al-Quran. Siapa saja lah itu. Hati-hati loh, kamu sedang mengajarkan Injilnya Quran, bukan Injil yang sejati loh. Ya kan? Akhirnya kan makin degradasi, makin edan kan kalian itu semua kan. Dari buahnya. Kalau pengajarmu logosmu salah, nanti buahnya kelihatan. Kalau Tritunggal bagaimana? Tritunggal Pak, sama Wanes. Lihat, yang dia ajarkan, mengarahnya kemana? Apa yang kamu yakini, ya itu akan berbuah. Ya kan? Sebab kamu tanpa sadar, kamu akan disetting dengan apa yang kamu yakini. Itu loh, saudara. Ya. Ya sayang sekali, akhirnya para pengajarnya, tiktokernya Wanes, akhirnya banyaknya berzina. Saya rasa siapa yang belum berzina? Berzina semua. Berarti apa? Berarti mereka ngajar yang salah. Mereka ngotot. Mungkin Wanesnya tidak salah, mungkin Tritunggalnya tidak salah. Tetapi konten di dalamnya itu salah, saudara. Dari buahnya. Kan buah, semua cita buah. Logos, ya kan? Buah pengetahuan, logos itu. Buah rema. Ya kan? Apa yang kamu remakan? Yang kamu hidupi itu. Ya dari yang kamu tahu. Nggak mungkin dari yang kamu tidak tahu. Buahmu itu, saya seperti ini, ya dari yang saya tahu. Mengapa saya bisa berbagi dengan kalian? Mengapa rekening saya bisa saya kosongkan? Ya, untuk memberi makan, ya, untuk menampung supaya pastor ini berguna. Ya, 2 bulan ini saya bayar 2 kali ya, karena bulan kemarin kan belum dibayar. Memang ada sumbangan, Bu, ya, yang ada sumbangan donasi untuk Eropa, tapi masih kurang 1 bulan. Saya bayar sendiri, saudara ya, yang bulan ini. Beneran ya, saya nggak bohong. Mengapa saya berani begitu? Yaitu buah dari yang saya yakini. Buah dari yang saya yakini, saudara. Ya, untuk apa namanya? Untuk kita bisa berbuah dari saya. Logos yang saya yakini. Mengapa saya bisa kasih makan? Ya, saya sampai bilang operasional kita itu ya tiap bulan itu
3.000, 4.000, sekitar 4.000, 3.000 sampai 4.000 euro. Kadang-kadang 5.000 ya, tergantung kita ada acara apa, bikin apa. Dari mana uangnya? Dari buah yang saya yakini, buah logos yang saya yakini. Maka kita menuai. Nah, tahun ini Tuhan janji ada penuaian dari taburan saya tahun kemarin. Nah, mungkin saya buka gereja langsung ujuk-ujuk bertumbuh. Bahkan kamu mau bisnis gereja yang profit oriented kayak Pilih Mantova, Gilbert, dan pendeta-pendeta GBI, ya, Petani, yang ingin profit oriented, ya, gereja yang profit oriented, GSJS. Mereka harus nabur dulu, naburnya uang, berupa uang, ditabur uang supaya mereka tumbuh dan mereka bisa menghasilkan uang. Ya kan? Tapi buahnya adalah jemaat yang uang, jemaat yang menghasilkan uang buat mereka. Kalau kita jemaat yang kita hasilkan adalah jemaat yang bertumbuh di dalam memberi untuk sesama dan hidup dalam kebersahajan. Nanti berapa tahun kemudian nanti kita tahu buahnya. Itulah sebabnya kamu lihat pendeta-pendeta yang hidup di dalam hedonisme dan di dalam kemewahan ini, ya tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi jemaat yang hidup ditabur di dalam cucuran air mata, dalam berbagi satu sama lain. Maka ketika kita menuai, mereka menuai belajar berbagi juga. Apa yang kamu ajarkan di sini, kamu dengan sendirinya kamu akan tularkan ke orang lain, kamu sadar tidak sadar. Dicekokin terus. Tapi ada yang sadar dengan sengaja, berbahagialah. Tapi kalau kamu tidak sengaja, kamu kan teringat terngiang-ngiang. Tapi kalau jemaat yang dalam hidup dalam kemewahan, diajari beli rumah yang mewah, diajari untuk membangun gedung gereja yang mewah, diajari beli barang-barang mewah, maka yang kamu akan tuai adalah komunitas yang seperti itu. Ya. Nah, kamu mau menyimpan perbendaharaan apa di surga? Itu akan dikalikan 100 kali lipat. Kalau kamu menyimpan perbendaharaan kebencian, juga nanti kamu akan menuai 100 kali lipat. Kalau kamu menyimpan perbendaharaan kebaikan, kamu akan menuai 100 kali lipat. Apapun yang kamu tabur, kamu akan menuai 100 kali lipat, saudara. Bencana yang kamu tuai adalah bencana dari tuaian kamu 100 kali lipat dari yang pernah kamu tabur. Karena tidak mungkin kamu nanam 1 biji mangga, lalu buahnya cuma 1 til, begitu, nggak mungkin. 1 biji mangga itu buahnya bisa ribuan. 1 bulir padi kamu tanam, buahnya bisa 1 tandan gitu. Kamu nanam apapun, buahnya itu kan berkali lipat. Itu hukum balancing. Bukan mengarang. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai, dan 100 kali lipat tuaian itu. Nabur yang baik saja belum tentu tumbuh, karena kamu seringkali menaburnya di tanah yang tidak subur. Apalagi nabur yang tidak baik. Tidak mungkin yang baik itu tumbuh. Kamu nabur padi ya, di sawah, ilalang bisa tumbuh bersamanya. Tapi kalau kamu ke ladang ilalang, nggak mungkin ada padi tumbuh. Kamu bisa tuai padi di ladang ilalang, 1 dari 1 juta kemungkinan. Karena mati, digencet sama ilalang. Ilalang itu mengeluarkan racun, ya. Ilalang itu mengeluarkan racun, disemprot, sembur, ya. Ada beberapa tanaman, kalau kamu nanam tanaman itu, tanaman lain pasti mati. Ya, karena ada racunnya, ada toksiknya dia, ya, untuk meracunin persaingan ekosistem itu, ya, dalam ekosistem. Tapi tanaman-tanaman yang jinak, padi, ya, tumbuh-tumbuhan jinak itu nggak ada racunnya. Jadi dia pasti kalah. Ya. Kejahatan itu ada racunnya karena memang tujuannya adalah untuk mematikan yang lain. Tapi kalau tanaman-tanaman yang jinak itu mereka tidak agresif. Karena mereka memang jinak sehingga bisa kita makan. Tanaman-tanaman liar itu tidak jinak, saudara, ya. Mereka punya racun. Kalau binatang liar itu bisa melukai, kalau binatang di rumah, binatang jinak yang diternak itu tidak melukai. Nah, itu sama. Doa yang penuh kuasa, doa itu adalah sebenarnya kamu sedang mengambil tuaian kamu. Jadi kalau kamu tidak pernah menabur, doamu akan tertunda terus sampai kamu pernah menabur. Ya,
Itulah doa yang penuh kuasa. Makanya Tuhan ajarkan kepada kita Yesaya 58. Saat kamu puasa, apa yang harus kamu lakukan? Itulah taburanmu. Itulah taburan dalam perbendaharaan surga. Simpanlah hartamu di surga, di mana ngat dan karat tidak memakannya, dan pencuri tidak mencurinya. Itulah Tuhan ajarkan kita untuk menyimpan di dalam perbendaharaan surga. Sehingga suatu hari kamu butuh, kamu tinggal ambil. Karena dunia hidup dengan sebuah balancing semesta ini, rohani, jasmani, itu hidup di dalam sebuah keseimbangan. Makanya doamu nggak dijawab. Kalau saya belajar, saya ngematin. Sejak saya melakukan hukum ini, semua doa saya dijawab. Kalau gitu bukan kasih karunia, oh kasih karunia. Pelipat gandaan 100 kali lipat itulah kasih karunia. Tapi apa yang mau dilipat gandakan kalau kamu tidak pernah menabur benihnya? Ya, pelipat gandaan itu adalah kasih karunia. Tetapi kamu tidak bisa menuai apa yang tidak kamu tabur, namanya ngerampok. Iya kan? Pak Mulia nih datang ke BCA. Mbak, kasih Mbak 100 juta. Loh, nomor rekeningnya berapa? Nomor rekening. Ah, tanya sama ibumu nomor rekening. Nomor rekening. Terus datang manajernya, Pak, nomor rekeningnya berapa? Jangan marah-marah. Nomor rekening, tanya sama makmu tuh. Tanya tuh sama om pungkau tuh. Lalu direkturnya datang, Pak, nomor rekeningnya berapa? Kamu tanya sama Tuhanmu nomor rekeningku berapa itu. Itu namanya ngerampok. Pak Mulia ini baru bisa ke bank ngambil uang kalau ada yang dimasukkan ke dalamnya. Doa itu ada seperti itu, ada datang mengambil jatahmu. Jatah iman yang sudah pernah kau tabur. Elia itu manusia biasa, tapi dia berdoa dengan iman yang dia pernah tabur sebelumnya, saudara. Lo nggak mungkin kalau kamu nggak percaya, kalau kamu tidak beriman kepada BCA, kamu nggak mungkin naruh uangmu di sana. Kamu naruh uangmu di sana karena kamu beriman kepada BCA, ya. Karena kalau BCA itu ternyata maling gimana, saudara? Kayak dulu tuh BHS, apalagi macam-macam pada kabur-kabur itu kan pemiliknya itu kan, iya kan? Kan bisa kan? Tiba-tiba maling kabur begitu. Makanya karena iman, dia manusia biasa seperti kita. Cuman kita beriman kepada BCA, tiba-tiba oleh BCA-nya. Atau kamu beriman kepada siapa? Simpanlah hartamu di surga. Bagaimana Pak cara nyimpan harta di surga? Dengan kamu berbagi dengan sesama. Itulah iman kita kepada surga. Barang siapa menolong orang-orang miskin ini, dia sedang menghutangi. Kamu itu sedang menjadi krediturnya Tuhan. Maka Tuhan punya debit sama kamu. Dia akan mengembalikan beserta bunga-bunganya pelipat gandaan 100 kali lipat. Itu hukumnya doa yang penuh kuasa. Lakukan ini, saudara. Hidupmu bahagia. Haleluya.